Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya melihat tadi ya, saya melihat pergerakan dari volatility index 75 ini sangat patuh kepada MA5, MA10 high maupun low. Nah, jadi saya perhatikan dari sini tadi ya. Oke, saya jelaskan, nanti kita lanjutkan ke sini. Ini analisa saya masih dia melanjutkan ke atas nih. Berdasarkan M5 1 terakhirnya tadi, maksimalnya arahnya. Nah, jadi di sini saya melihat candlestick mulai mengecil di sini. Dan MA5 ini gagal dia membuat jarak antara MA10 nih, MA5 nih. Terjadilah perpotongan ini, mulai terjadi perpotongan di sini tadi ini ketika ini membuat chase arah. Nah, jadi ketika perpotongan terjadi itu tadi, peluangnya adalah sell kita ketika dia masih di sini menjemput area ini. SL-nya kita ketika dia membuat arah, ataupun ketika MA ini mulai berpotongan balik, MA hijau ini memotong MA warna ungu ini lagi ke atas. Nyatanya memang nggak akan terjadi perpotongan karena dia udah terjadi perpotongan pertama nih di sini. Beda halnya kalau di forex. Forex ada news, bisa jadi kalau ada news dia dihentam dia secara tiba-tiba. Nah, kalau di indeks ini tidak ada news. Inilah peluang untuk kita membaca menggunakan MA ini tadi. Nampak dia selalu masih di bawah dan berjarak dia. Nah, baru dia mulai mengecil, candlestick pun membuat sideways. Sejalan dengan area head and shoulders di sini saya tengok. Nampak, saya kecilkan dikit layar. Nampak di sini. Ini bahu kiri nih. Masuk SOP cantik head and shoulders. Dan candlestick membuat sideways di sini. Terjadilah perpotongan lagi. Ya, baru palit perpotongan hijau di atas, ungu di bawah, merah di atas, kuning ini di bawah. Itu ketika CS arah kuku ini keluar. Jadi peluang untuk kita hinjut ialah ketika CS ini open nih, karena perpotongan EMA masih ke atas gitu loh. Dan apa mendukung dia ini sampai di sini tadi, ini udah saya kotak-kotakin ini, itu dari time frame M5 saya tengok. M5 ya, M5 memang di sini MA ini mencoba untuk membuat perpotongan tadinya. Tapi saya tengok ini ada arah nih. Arah tentu ini re-entry kan. Nah, di area re-entry ini saya melihat MA5 warna merah dan MA10 warna kuning ini jaraknya jauh, masih mendongak ke atas. Jadi syarat dia untuk balik arah ialah terjadi perpotongan terlebih dahulu, perpotongan ke bawah. Nah, jadi isyarat dari MA ini masih berjarak dia, MA5 ini dengan MA10 low ini berjarak, meskipun ini hampir berpotongan ya. Jadi ini baru akan jadi perpotongan nantinya, perpotongan ke bawah dengan syarat keluar arah awal sell di sini ataupun arah kuku di sini. Nah, dan saya confident dia tadi saya perhatikan dia akan tetap kenaikan karena jarak dari MA5 MA10 low itulah yang sangat jauh. Ya. Dan jauh kemungkinan dia akan berpotongan. Ditambah lagi di M5 saya perhatikan hal yang sama pun terjadi. MA5, MA10 masih jauh lagi di bawah jaraknya untuk berpotong. Ini memang cenderung menunjukkan mau perpotongan. Nah, di sini kotak yang ini lagi, ini makanya saya tandain tadi zone untuk menunggu dia. Nah, kotak ini yang satu ini lagi itu di H1. H1 zone MA-nya. Nah, coba perhatikan bentuk MA-nya ini tadi. Selain kita dapat arah ya, cenderung arah buy, coba tengok MA5 dan MA10 high. Jaraknya nampak menjauh dia Masian. Dan ini pun menjauh. Nampak? Ini pun menjauh. Inilah signal dia. Kalaupun tur pasti hanya koreksi. Nah, digunakan lagi SOP jika ada arah di time frame, satu time frame, mesti ada arah pula di time frame besar. Nah, saya tengok di M1. Di sini kita melihat nih, saya hidupin kotaknya ini. Ada arah kan? Arah kuku sell. Paling nggak dia turun meskipun ada re-entry.
Nah, M5 dia apa? Nggak ada arah. Yang ada dia tertahan oleh MA5, MA10. Ya kan? Batal dia karena nih ada arah. Di sini ada arah nih, arah kuku bayi, arah awal bayi nih. Itu reentry-nya ini. Nah, di situ saya melihat cantiknya menggunakan MA5, MA10, O'Malley ini tadi. Jadi ditambah lagi di sini tadi mana ya? Sebentar. Di sini pun peluang tadi saya melihat nih. Nih, peluang. Kenapa saya katakan ini peluang untuk kenaikan? Ini setelah terjadi perpotongan keluarnya CS arah kuku nih. Terjadilah perpotongan tadi nih. Ini di CS ini nih, CS arah awal nih. Terjadi perpotongan MA nih. Hijau di atas, ungu di bawah, ini pun sama. Merah di atas, kuning di bawah. Itulah signal untuk kita lanjut CS batang setelahnya. Ini nampak, CS batang setelah naik aja dia. Turun dia karena respon demand ini supply yang ini. Nampak? Naik dia terus sampailah sehingga dia sampai di top BB, momentum ditahan lagi, dia ada supply yang press. Nah, makanya dia buat pelemahan respon of engulfing menjadi supply, pelemahan lagi di sini, ya kan? Terjadi perpotongan, nah barulah dia terjun lagi ke arah yang tadi itu. Nah, di sini pun saya melihat tanda market itu batal untuk melanjutkan kenaikan. Di sini pun kita nampak awalnya di bawah tandanya tren menurun, hijaunya nih, ungu di atas, naik dia ya, yang hijau naik sekarang berpotong seolah-olah dia memberikan sinyal mau naik, ya kan, dan akhirnya dia dipotong lagi nih dengan keluarnya CS ini nih, close ini open, yang ini dia ada berpotong tadi itu saya perhatikan. Dan kenapa dia turun sampai sini baru naik? Alasannya ini, web yang dibuat 1, 2, 3 A, B, C, itu yang saya perhatikan. Oh, inilah kombinasinya yang cantik ini untuk kita scalping. Dan juga saya melihat ini, saya filter tadi ke tempat M5 atasnya ya. M5 di atasnya dia CS ini masih lagi ada peluang dia kenaikan di area sini ya. Tapi di M5 coba perhatikan di M5. M5 sebelumnya udah menjadikan power nih, sell ini nih, rejection dia di sini. Oke. Kalaupun dia turun nih, yang saya aktifkan yang ini nih, re-entry dari situ. Apa dia di M5-nya? Arah kuku di sini. Arah kuku ini kan dilemahkan lagi nih. Nah, dilemahkan lagi arah kukunya ini karena filterisasi kita menggunakan M15, ada re-entry di situ menahan. Lagi-lagi coba perhatikan MA5, MA10-nya. Nggak ada perpotongan untuk ke bawah. Itu pertanda dia masih strong sell, strong buy. Didukunglah dari H1 ini tadi. Saya tengok, aduh ini cantik kali trennya, masih nyai dibuatnya nih. Diberitahu dari MA-nya nih. Itulah kenapa dia tetap kenaikan. Nah, nih. Kondisi seperti ini kita masih strong, masih boleh untuk transaksi kita kalau kita entry di M1 nih. Baru kita akan cut profit ataupun cut 80% ketika ini nih ada beberapa perpotongan ke bawah, nanti arah awal umpamanya ataupun arah kuku nantinya. Yang penting kita lihat dia perpotongan, dan terjadi perpotongan hijau di bawah lagi, ungu di atas, merah di bawah, kuning di atas. Model itu aja sih kita tengok. Kalaupun dia turun, dia agak akan sanggup membuat putar arah. Kenapa? Karena trennya masih kuat. Paling kalau dia turun nanti CS arah nih sampai ke sini dia nanti nih. Kita buat kotak baru. Nih MA5 nih. Nah, di M1-nya nanti CS arah kuku atau CS arah awal dia nanti itu. Ayo kita perhatikan. Ini dia kotaknya ya. Coba kalau terjadi perpotongan, tertahan dia di zone re-entry, dan juga di sini ada nih demand press nih. Apa enggak permainannya tuh seperti itu, saya perhatikan. M5. Nah, coba perhatikan M5.
sekarang keluar CS arah, yaitu CSAK. Kalaupun turun dia membuat re-entry paling sampai sini. Tengok MA nya, jarak MA 5 nih yang merah nih dengan kuning jauh jaraknya, itu pertanda strong masih untuk re-entry ini akan valid. Didukung nanti M1 membuat arah kuku sell ataupun arah awal sell, dibatalkan dia karena re-entry di sini MA5 MA10 menanti di sini. Di M15 coba perhatikan, M15 pun maksimal dia penurunan nanti dia sampai sini maksimal penurunan dia nih, nampak? Karena ini juga masih ada arah nih, arah awal, tentu re-entry-nya ke sini, maksimal dia turun. Tentu M5 nya nanti membuat arah kuku atau arah awal sell dia, dibatalkan dia karena ada re-entry ini lagi. Seperti itulah saya tengok permainan dia marketnya ini tadi. Nah ini hampir membuat perpotongan arah awal masian kan, belum terjadi perpotongan, hendak perpotongan masian. Nah sekarang dia mau coba retest nih supply yang ini dulu, close DCS di bawah ini, baru dia nampak nanti perpotongan. Nah nanti sell lagi tuh sehingga sini minimal dia demand nih, Pak. Itulah cantiknya. Dan di sini pun kita melihat tadi kenapa sampai di sini dia baru membuat perbalikan selain high and shoulders. Dia ada 3 wave, 1, 2, 3, ya kan? Ataupun kini bisa kita nampak secara, jika pun bisa M1 ini turun, ini kita nampak nih. Makanya perjalanannya agak jauh yang di sini ini, ya. Agak jauh dia di sini karena dia dibentuk dari web yang 5. Ini 5 nih, saya agak seperti 5. 1 ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini saya tengok nih berhubungan lagi ada high and shoulders. Makanya agak jauh perginya nih. Kalau ini kenapa dia hanya sampai sini tertahan selain adanya supply? Dia hanya 3 web yang terbentuk. Itu yang saya perhatikan. Sama halnya sebentar nanti saya jelaskan, kita perhatikan dulu. Ada di AU saya mau jelaskan juga. Nah, coba perhatikan. Ini terjadi perpotongannya. Perpotongan yang hijau telah di bawah, merah telah di bawah. Ya. Cuman dia ini masih apa nih? Masih kalaupun kita mau sell boleh. Sehingga sini TP kita minimal, SL kita di atas ini, ya. Atau ketika MA warna hijau telah berada di atas lagi, merah telah berada di atas lagi. Tapi kalau bentuk seperti ini kemungkinan dia akan turun dulu nih karena demand ini. Dia buat wave lagi nanti nih. Minimal 1 2 ya 3 4 5 ke sini bisa jadi, ataupun ini hanya 3 1 ya A B C sampai sini baru naik lagi dia nanti. Lebih kurang seperti itu saya tengok perhatikan. Coba tengok M5. Nah M5 berat dia untuk turun nih. FA nya berat dia untuk turun jauh ke sini nih. Ya, selain ada arahnya tadi, MA nya coba perhatikan. MA nya terkangkang dia jauh, kangkang jauh dia jaraknya nih tadi. Oke. Kita perhatikan. Baru nanti setelah ini saya jelaskan apa kejadian pula terjadi di Forex ataupun SAU USD pairnya. Nanti saya jelaskan nanti. Oke, untuk sementara saya pause dulu videonya untuk menghemat durasi, atau teman-teman bisa buktikan. Tengok nih, strong buy masian di sini, ya. Maksimal dia terjun nanti paling kuat dia ke sini, area demand ini, dan ini re-entry di M15. Ya, minimal dia penurunan di sini nih. Kalaupun mau turun dia. Isyarat dia turun nih kita nampak nih. Keluar CS arah kuku. Ini MA hijau udah menurun dia nih. Cuman MA5 sekarang nih masih meragu dia untuk turun. Nah, makanya sampai sini dia dulu minimal nanti keluar arah kuku. Kalau dia udah berada di bawah MA5 ataupun MA warna merah nih lah, dia nanti barulah valid dia untuk terjun sehingga sini. Nah untuk setup kayak gini saya rasa kita nggak usah ambil untuk sellnya, karena tren yang kita pegang sebenarnya trennya up, arahnya up gitu loh. Makanya kita tunggu sampai sini
terjadi dia nanti sampai sini pelemahan, membengkok MA-nya ke atas, nanti didukung ada demand di sini, kita hajar buy. Seperti itu aja. SL-nya di bawah sini, bawah demand nanti. Ataupun di sini nanti di bawah demand ini pula nanti. Itu aja. Oke, sekarang saya biarkan chartnya berjalan tanpa saya pause videonya. Silahkan teman-teman lihat hasilnya nanti. Kita review sama-sama. Nah, udah di bawah dia ya. Oke, sementara saya tinggal dulu untuk sahur, nanti saya lanjutkan videonya. Yang penting teman-teman udah saya jelaskan bagaimana pergerakannya itu yang saya gambarkan. Saya prokeskan. Nah, gitu. Jadi silahkan kita perhatikan nanti video yang ini saya post nanti di grup ataupun di YouTube nanti. Oke, saya tinggal dulu, nanti kita lanjutkan kembali.